Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrillah, kita tak henti-hentinya panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kita bisa hadir bersama-sama di tablik akbar ini. Para pejabat, para ustadz kita, ulama kita, para ustadz, seluruh kaum muslimin wal muslimat yang hadir bersama-sama. Ya, kita bersilaturahim dan mempersiapkan bekal kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, ibarat tamu agung kita yang datangnya hanya setahun sekali. Ya, setahun sekali. Tapi alhamdulillah kebersamaan kita dengan Ramadan cukup lama, 1 bulan. Olehnya itu tentu kita butuh persiapan yang betul-betul, supaya jangan sampai kita mengecewakan atau kecewa dengan Allah kecewa dengan kita, ya. Ya, dengan Ramadan kita tidak manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sebagai perkenalan, mungkin kalau lihat wajah saya mirip orang Tionghoa. Ya, padahal memang yeah. Kalau ada hadis Rasulullah, walaupun agak lemah, utlubul ilma walau bisyin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Bapak-bapak tidak perlu ke negeri Cina kalau belum cukup dananya. Sudah ada orang Cinanya yang datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Ya, saya biasa teman-teman ada tanya, itu ada masjid itu di Hertasning, ada juga di Tanjung Bunga, ada juga di Bantaeng sekarang, ada 3 masjid di Sulsel, alhamdulillah. Masjid apa itu namanya? Dia bilang Masjid Koping Ho. Bukan Koping Ho, Cheng Ho. Koping Ho itu buku cerita silat. Jadi buku Cheng Ho, ya, alhamdulillah. Saya sekarang sebagai pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel, termasuk sekarang dipilih lagi ketua PT Sulsel. Untuk ya supaya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Ini jenggot saya sudah mulai putih juga ya.
Tadi Ustaz Hasan Basri juga sudah bilang, tapi ada yang lebih putih, putih semua nih, rambutnya, jenggotnya, Profeni. Masya Allah, bercahaya insya Allah di hari kiamat. Jadi kalau ada yang putih, tidak usah disemir, jangan tidak bercahaya kita nanti. Baik ya. Ustadz Sudirman, saya sama-sama beliau haji ya, 2009 atau 10, 2009 kalian ya, bersama istri beliau juga ya, saya juga dengan istri saya sama-sama haji, alhamdulillah. Kemudian ya Ustadz Kiai Haji Said tadi ya, sudah lama kenal, dan kebetulan juga saya diminta di Masjid As-Said Jalan Lombok, Masjid Arab Habib itu. Tadi Ustaz Kiai Said ya. Itu ya sudah lama kenal, alhamdulillah. Pak Kiai Haji Hasan Basri juga. Ini sama-sama kami di Makram. Apa itu majelis? Makram majelis kebangsaan rahmatan lil alamin. Saya yang beri nama itu. Usulnya alhamdulillah disepakati. Alhamdulillah makram kita bersama, ada presidium. Baik, jadi kita lihat kembali dalam menyambut Ramadan ini, biasa kita mengambil istilah marhaban ya Ramadan. Apa artinya marhaban? Targhib, rogibah, mengharapkan, sangat mengharapkan, menyambut dengan gembira. Jadi kalau ada yang tidak gembira dengan Ramadan, mati nih. Ramadan misen. Bahaya. Tadi sudah dijelaskan Pak Kiai Sudirman. Bagaimana bedanya orang bisa ketemu dengan satu kali Ramadan lagi itu, ya, dengan amalan-amalannya. Ya, jadi kita gembira. Marhaban ya Ramadan. Kemudian ada istilah ahlan wasahlan. Kita artikan juga selamat datang, selalu kan marhaban, selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Padahal beda. Ahlan itu artinya keluarga, wa dan sahlan itu mudah. Jadi kita menyambut Ramadan seperti menyambut keluarga kita. Ya, keluarga kita. Nah, yang namanya keluarga kita, kita harus paham bagaimana itu keluarga, apa kesukaannya, apa pantangannya. Artinya kita harus pelajari baik-baik ini tentang fikih Ramadan, ya, supaya kita betul-betul dalam menjalani Ramadan itu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ya, wasahlan, dan semoga mudah. Jadi mudah, ya kan, tidak salah-salah. Kita tahu apa sunnahnya, apa yang wajibnya, ada makruhnya, apa haramnya, dan lain sebagainya, supaya ibadah Ramadan kita makin meningkat. Ya, jangan begitu-begitu saja. Jadi itu kita lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru secara khusus kepada orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai sekalian orang-orang yang Islam, bukan, amanu, yang beriman. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini sudah ada syariatnya dulu, cuma berbeda. Ya, semua kewajiban ada. Bahkan hewan saja itu wajib berpuasa. Ketika dia menjadi misalnya berganti kulit ular, dia berpuasa dulu. Ya, kepompong berpuasa supaya berubah jadi kupu-kupu yang indah. Artinya kita masuk Ramadan, insya Allah ada yang kita dapatkan. Itulah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa ini yang kita harapkan, dan tentu takwa ini bukan sekedar takwa. Tapi kita lihat di surah Ali Imran ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, hakikat takwa yang diharapkan. Terus ditutup, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim yang terjamin keselamatannya. Udkhulu fis-silmi kafa, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, jangan setengah-setengah. Ya, saya ini alhamdulillah masuk Islam tahun 82. Jadi umur saya berapa di dalam Islam ya? 40 sekian ya, 3 tahun lah ya. Begitu saya masuk, saya langsung berusaha berpuasa. Waktu itu belum langsung puasa, sholat dulu. Karena berat juga itu puasa. 14 jam. Biasa 5 jam saja cipur mi. 14 jam. Saya bilang bisa enggak? Saya jangan dulu. Sholat dulu saya perbaiki. Itu pun sholat, kadang sholat subuh masih terlambat. Ini harus makan sahur sebelum subuh lagi. Baru sendiri kak bangun. Tidak ada yang masakan. Nanti tahun 93 baru beristri kan. Ada nih istri yang temani. Tepatnya 6 Januari 1993 saya menikah. Tadi ada doa dari Pak Kiai kita. Ya Allahumma atini nuran. Tadi disebutkan berapa cahaya semua. Ya intinya di belakang itu dari disebut Allahumma atini nuran. Ya Allah berikanlah aku cahaya. Cahaya semuanya. Allahumma zidni nuran. Ya Allah tambahkanlah bagiku cahayamu. Cahaya ala sirati mustaqim, di atas jalan yang lurus. Alhamdulillah saya dapat istri yang namanya Nur juga. Nur Erawati. Kemudian anak saya kasih nama Nur juga yang perempuannya. Nur Afia, Nur Afifa, Nur Aziza, Nur Aini, Sulaiman, ada Sulaimannya. Yang perempuan pakai Muhammad Ismail Gosalan tambah. Jadi ada lengkap. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita cahaya. Amin ya Rabbal. Ya semua. Amin. Terus ya kita lihat dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Jadi gampang dihafal ini. Surah keberapa? 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Ibda' binafsika, mulai dari diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Dari api neraka, jaga. Nah, bagaimana kita menjaga itu? Ya. Jadi kita jaga ini ya, nur ya, apa dari dengan nur itu akan menjaga dari nar dari api neraka insyaallah ya. Jadi kita mulai dari diri kita. Disinilah perlunya keluarga kita bina. Kita lihat biasa orang menikah waktu sebelum masuk Ramadan. Ada juga yang bertanya kenapa dia menikah sebelum masuk Ramadan. Cocok bitawah. Kenapa? Karena itu ujian keimanan dimulai dengan Ramadan. Diuji betul betul nggak dia bisa memanage waktunya baik-baik. Karena tidak. Itulah keluarga perlu. Dari keluarga pasangan, didik anakmu 25 tahun sebelum menikah. Ya, sebelum lahir maksudnya. Artinya dari calon suami dengan istri orang tuanya ini dulu yang dididik baik-baik. Nah, disinilah perlunya keluarga. Insya Allah anak kita semua menjadi soleh dan soleha. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.